Selamat datang di Multimedia Pembelajaran Transformasi Geometri untuk SMA kelas 12 semester 2. Kita akan membahas materi dilatasi. Perhatikan video berikut. Ini merupakan sebuah video tentang proyektor yang bisa menghasilkan gambar-gambar yang sangat indah. Prinsip dari penggambaran video ini adalah proyektor ini adalah prinsip dilatasi, di mana sebenarnya pada alat ini ada sebuah gambar-gambar yang kecil. Kemudian karena di sini ada cahaya dari dalam proyektor, maka bisa menghasilkan gambar-gambar bintang yang besar. Pengertian dilatasi ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri, bisa memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Ini contohnya, ada segitiga ABC, kita dilatasikan lebih besar, tapi bentuknya tetap, segitiganya tetap. Sebuah dilatasi ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah titik pusat dilatasi, yang kedua adalah faktor skala atau faktor perbesarannya. Kalau faktor skalanya positif, maka bayangan searah dengan pusat dilatasi, sedangkan kalau faktor skalanya negatif, bayangan akan berlawan arah dengan pusat dilatasi. Yang pertama kita akan membahas tentang dilatasi dengan titik pusat di 0,0. Kalau animasi terlihat bahwa ini seperti ini. Secara teoritis akan diperoleh hasil semacam ini, di mana bayangannya ketika titik P, X, Y dilatasikan dengan pusat 0,0 sebesar K, maka bayangannya adalah KX, KY. Sebagai contoh, misalkan kita punya titik P 2,4, kita dilatasikan dengan pusat 0,0 sebesar faktor skala 2, ya semacam ini. Kita peroleh bayangan adalah 4,8. Kita coba yang negatif, misalkan yang D negatif setengah, ya arahnya berlawanan arah karena nilai K nya negatif, bayangannya adalah negatif 1, negatif 2. Ini sama dengan rumus. Sedangkan untuk dilatasi dengan titik pusat di A, B, ini prinsipnya hampir sama. Setelah dihitung menghasilkan bayangan semacam ini, yaitu A plus K kali X minus A. Untuk Y aksesnya adalah B plus K kali Y min B. Sebagai contoh, kita akan mendilatasikan sebuah titik P 2,2 dengan pusat dilatasi adalah 1,5. Ini hasilnya. Kita akan dilatasikan misalnya A sejauh 3, ya, sebesar 3, diperoleh bayangan 4, negatif 4, ya, sama dengan yang rumus tadi. Juga untuk yang lain sama. Kita coba sekali lagi, mungkin yang negatif yang F, ya, karena negatif arahnya berlawanan arah, sehingga diperoleh bayangan titik 0,8 macam ini. Ya, dilatasi juga bisa diwakili oleh sebuah matriks, ya. Di sini matriksnya cukup sederhana, K0, 0K. Kita akan menggunakan matriks ini untuk mencari bayangannya. Matriks sangat efektif digunakan untuk mencari bayangan beberapa titik sekaligus, ya. Ini ada titik A, B, C. Matriks dilatasi dengan pusat 0 sebesar 3, maka matriksnya adalah 3, 0, 0, 3. Kita susun semacam ini. Matriksnya berada di depan, sementara titik-titiknya A51, B34, C12 kita taruh di sebelah sini. Kita kalikan, diperoleh hasil ini.
sekaligus kita akan memperoleh 3 bayangan. Untuk lebih memperdalam materi ini, kita coba gunakan simulasi. Kita bisa memilih titik-titik yang kita kehendaki. Ya, bebas. Kita pilih negatif 2,3 misalnya. Kita dilatasikan dengan pusat 0,0 dulu yang pertama. Nah, ini ada faktor-faktor skala. Kita pilih 2,5 misalkan, atau yang bulat saja 3. Ya, ini kalau tidak dilihat bisa kita naikkan sedikit. Oke, bayangannya kita peroleh adalah negatif 6,9. Ya, sama dengan yang ini, negatif 6,9. Kita ganti yang lain. Untuk titik-titik misalkan 2,3, pusatnya kita ganti 4,1 misalkan. Kita coba pilih yang negatif. Ya, ini negatif 1. Apa yang terjadi dengan bayangannya? Ya, ternyata arahnya berlawanan arah. Ya. Peroleh bayangan 6,-1. Ya, sama dengan yang sini. Demikian seterusnya. Silahkan dicoba sendiri untuk memperoleh, mencoba-coba mencari bayangan suatu dilatasi. Demikian materi dilatasi, semoga bermanfaat.